Salam sejahtera, salam penuh dengan sukacita. Saya senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu, para hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan dimanapun Anda berada. Dan sesi ini, tema ini sangat penting, karena kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang bekerja di ladang Tuhan, terjun ke marketplace, sangat penting memahami tentang dunia roh. Karena ketika pelayanan kita juga berhadapan dengan si iblis di lapangan. Nah, kita akan kupas. Sebelumnya kita akan berdoa, mohon Tuhan Yesus pimpin kita, terutama dengan kuasa Roh Kudus, agar pembahasan kita dijelaskan dengan pimpinan Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, Guru Agung kami, penasihat kami ajaib, Engkau terus menyertai memimpin kami, sehingga banyak kebenaran-kebenaran tentang dunia roh yang disingkapkan. Hari ini kami akan masuk ke sesi yang ke-16 dari dunia roh. Kiranya Tuhan sendiri akan membuka hati dan pikiran kami untuk kembali mengalami satu perubahan sudut pandang dan juga mendapatkan pencerahan-pencerahan melalui pelajaran saat ini. Buka hati dan pikiran kami dan juga singkirkan kuasa kegelapan yang merintangi kami untuk belajar tentang dunia roh. Karena iblis tidak akan senang ketika dunianya, ketika sifat karakter dan juga entitasnya disingkapkan melalui kebenaran firman Tuhan. Keproteksi kami melalui pelajaran saat ini dari awal hingga akhir di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Seperti saya katakan tadi bahwa tema pembahasan kita adalah dunia roh, dan ini sudah masuk ke sesi yang ke-16. Awalnya saya rencana hanya menyiapkan 1-2 sesi, tapi Tuhan memberikan menyingkapkan banyak kebenaran-kebenaran sehingga tanpa disadari satu judul berkembang terus, dan hari ini kita akan memasuki judul yang baru, yaitu melawan iblis dengan kuasa Roh Kudus. Setelah saya kupas cukup panjang lebar dari sesi 1 sampai sesi yang ke-15, nah dari sesi yang ke-16, 17, 18, 19, bagaimana kita melawan si iblis. Nah, yang hari ini adalah melawannya dengan kuasa Roh Kudus. Tema pelajaran tentang dunia roh cukup panjang. Ada 20 pertemuan atau 20 sesi dengan 20 judul yang berbeda-beda. Kita lihat, inilah judul-judulnya. Oke, 1 sampai 10 sudah saya kupas dan Anda bisa menonton di link YouTube kami, Bible Teaching Ministry. Dan khususnya di sesi yang ke-5 dan ke-6 saya pernah mengupas tentang pandangan Edis TV yang mengatakan Yesus disalibkan adalah kehendak iblis. Saya menyangka dan saya tunjukkan dasar-dasar ayatnya ke Yesus Kristus disalibkan itu adalah kehendak Allah Bapa, dan iblis hanya diperalat tanpa mereka sadari menggenapkan rencana dan kehendak Allah tentang Yesus disalibkan. Karena kesalahan itu sendiri, karena iblis berusaha menyingkirkan Yesus, maka mereka tanpa disadari mereka menggenapkan rencana dan kehendak Yesus, kehendak Allah Bapa. Lalu sesi yang ke-11, 12, 13 sampai sesi yang ke-20. Ini judul-judul yang sangat menarik. Saya kupas juga di sesi 11-12 tentang roh Samuel yang dipanggil oleh seorang perempuan petanung, dengan kata lain dukun perempuan. Nah, roh Samuel yang sudah mati muncul, yang menjadi pertanyaan apakah roh Samuel asli atau yang palsu. Karena di kalangan pendeta muncul 2 kelompok, ada yang mengatakan asli, ada yang mengatakan muncul. Nah, kenapa bisa muncul 2 kelompok? Karena dunia roh memang sulit sekali kita pahami. Makanya Tuhan memberi kesempatan kepada hamba yang kecil ini untuk menyingkapkan dunia roh berdasarkan firman Tuhan. Dan sesi yang akan kita kupas pada sesi adalah sesi yang ke-16, melawan iblis dengan kuasa Roh Kudus. Nanti ada sesi 17 melawan dengan firman, 18 melawan dengan doa puasa, dan 19 melawan dengan kuasa nama Yesus Kristus. Dan sesi yang terakhir, sesi penutup adalah penghakiman akhir bagi iblis dan pengikut-pengikutnya. Artinya iblis juga akan hukum. Jadi bukan berarti mereka aman.
Oke, kita masuk ke pembahasan kita. Dari mana sesungguhnya iblis itu? Dari mana? Apakah iblis itu makhluk jahat, roh jahat yang sengaja diciptakan oleh Tuhan untuk mengganggu, untuk mencelakai, untuk membuat hidup kita sengsara, bahkan untuk membuat kita mengalami pencobaan dan masuk ke neraka? Kita lihat dulu tentang dunia roh. Secara prinsip roh itu ada 4. Awalnya itu hanya ada 3, tapi nanti jadi 4. Kita lihat ada Allah, ada malaikat, dan ada manusia. Nah, dari ketiga macam roh ini, yang di tengahnya itu ada malaikat. Lalu malaikat pecah menjadi 2 kelompok. Ada yang malaikat baik dan ada malaikat yang jahat. Nah, malaikat yang jahat ini inilah yang menjadi cikal bakal atau sumber munculnya iblis. Jadi roh itu ada 4. Allah, malaikat, iblis, dan manusia. Binatang tidak punya roh, tumbuh-tumbuhan tidak punya roh. Yang punya roh hanya 4 ini. Karena 4 ini punya roh, maka 4 ini bisa saling berinteraksi, saling mempengaruhi. Dan Allah, malaikat, iblis, dan 3 roh ini seringkali juga mengintervensi di dalam kehidupan manusia. Makanya saya pernah mengupas satu judul dari dunia roh masuk ke dunia nyata. Apa yang terjadi di dunia roh bisa dialami oleh manusia di dunia nyata. Jadi inilah sumber munculnya iblis. Kita lihat Yudas 1 ayat yang ke-6. Yudas 1 ayat 6. Perhatikan kata malaikat yang memberontak ini. Iblis adalah malaikat yang tidak taat pada firman. Yudas 1 ayat 6. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Perhatikan kalimat yang saya buat kelap-kelip, malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas kekuasaan mereka. Siapakah malaikat-malaikat ini? Tentu ini adalah penghuni surga. Tapi ada malaikat yang tidak taat, dan tidak taat menunjukkan adanya pemberontakan kepada Allah. Jadi ketika kita tidak mau taat pada pimpinan kita, berarti kita sudah mulai membangkang, sudah mulai memberontak, dan sudah mulai tidak sejalan dengan pimpinan kita. Berontak. Karena tidak taat dan tidak puas dengan batasan kekuasaan yang ditentukan oleh Allah di surga, akhirnya kelompok malaikat yang ini berusaha melakukan pemberontakan dengan kata lain, ingin melakukan kudeta dan menguasai tahta di surga. Perhatikan batas kekuasaan. Artinya, malaikat-malaikat di surga itu Tuhan memberikan batasan-batasan kekuasaan dalam bertindak. Mungkin di Jakarta Anda pernah mendengar istilah gubernur rasa presiden. Pernah dengar gubernur rasa presiden? Kalau Anda tahu, nggak usah sebutkan orangnya. Tapi pernah dengar kan? Artinya ada batasan kekuasaan. Nah, batasan kekuasaan dari sistem pemerintah Indonesia, hierarkinya dimulai dari bawah. Ada RT, RW, kemudian lurah, camat, bupati, gubernur, menteri, presiden. Nah, presiden itu RI 1. Makanya mobil Indonesia, kalau ada tulisan RI 1, RI 2 itu presiden dan wakil presiden. Enggak ada RI 1 dipakai oleh orang sembarangan di Indonesia. Enggak ada. RI 1 presiden. Nah, iblis mungkin tentu sudah diberikan bagaimana batasan kekuasaannya. Tapi yang namanya iblis tidak puas. Misalnya gubernur rasa presiden. Gubernur itu menguasai 1 provinsi. Padahal di Indonesia ada 34 provinsi. Nah, merasa tidak puas, jadi ingin lebih berkuasa daripada statusnya sebagai gubernur, ingin jadi presiden. Makanya disinilah iblis ingin melakukan kudeta, ingin menguasai tata surga. Nah, akibatnya adalah terjadilah peperangan dari dua kelompok malaikat ini. Jadi awal tuh malaikat itu sama, pelayan Tuhan, hamba Tuhan.
Tapi karena Anda ingin kudeta, lalu kelompok ini mempertanda terjadilah peperangan di sorga. Kita lihat dulu dasar ayatnya. Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Maka timbullah peperangan di sorga. Peperangan siapa melawan siapa? Kita lihat Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Bapak Ibu perhatikan kata malaikat di sini. Ada dua kelompok malaikat yang diungkapkan di sini. Perhatikan kedua kelompok malaikat itu. Malaikat-malaikatnya berperang melawan malaikat-malaikatnya. Jadi malaikat, kelompok malaikat, karena kan kata jamak nih, malaikat-malaikat aja sekelompok banyak sekali. Malaikat-malaikat pertama itu adalah malaikat yang baik yang dibawa pimpinan Mikael, sang panglima perang melawan malaikat yang berontak di bawah pimpinan si naga besar ini atau si iblis. Jadi peperangan, pertempuran. Perhatikan dengan sama dalam ayat 7 ini terdapat dua kelompok malaikat, yaitu malaikat yang baik melawan malaikat yang jahat. Malaikat yang ingin mempertahankan Allah sebagai satu-satunya penguasa sang pencipta, dengan malaikat yang ingin berontak dan menguasai sorga, ingin melakukan kudeta. Dan peristiwa ini terjadi sebelum Allah melakukan penciptaan selama 6 hari. Karena pada waktu Allah melakukan penciptaan, iblis sudah ada di bumi. Selesai menciptakan Adam dan Hawa, iblis sudah berusaha menggoda dan menjatuhkan Adam dan Hawa. Inilah malaikat yang berontak ini. Perhatikan ayat yang ke-9 di sini. Malaikat yang berontak ini kemudian dicampakkan ke bumi. Apa yang dilakukan si malaikat ini? Salah satunya adalah menjatuhkan nenek moyang manusia. Perhatikan si ular ini. Kejadian pasal 31. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Si ular inilah yang dicampakkan ke bumi dari sorga. Inilah yang akhirnya menjatuhkan nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Sehingga mereka melanggar firman Tuhan. Coba kita berpikir sejenak. Apa sih kesalahan kita pada iblis? Apakah kesalahan manusia kepada iblis? Dan apakah kesalahan nenek moyang kita kepada iblis, sehingga iblis begitu benci dan berusaha merusak nenek moyang kita, berusaha merusak hidup manusia, dan berusaha merusak hidup Anda dan saya? Kenapa? Salah kita itu apa? Apakah kita pernah mengganggu anak-anaknya setan? Setan berada ya, Bapak Ibu yang saya kasihi. Nah, apakah kesalahan dari manusia itu sesungguhnya? Pernah nggak Anda berpikir? Tahu-tahu begitu kita kejadian selesai, begitu Allah selesai menciptakan manusia, menempatkan manusia di tanah Eden, lalu iblis berusaha menggoda, mencoba manusia, menjatuhkan manusia. Masalahnya di mana? Salahnya apa? Kita coba analisa. Secara prinsip, ada dua penyebab utama mengapa iblis begitu membenci dan berusaha menghancurkan hidup manusia. Kedua penyebab itu adalah, pertama, karena manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Dan yang kedua adalah karena manusia diberikan otoritas menguasai segala ciptaan Allah. Kita akan kupas secara ringkas kedua penyebab ini. Ini adalah hal yang sangat penting. Karena ketika saya menyusun materi tentang dunia roh, Tuhan singkapkan. Karena saya sempat bertanya dalam hati, kenapa ya iblis berusaha menghancurkan hidup manusia? Di mana masalahnya? Di mana salah manusia? Di mana salah nenek moyang kita? Sehingga iblis berusaha menghancurkan nenek moyang kita sampai nenek moyang kita jatuh dalam dosa. Kenapa? Dan saya temukan ada dua jawaban yang sangat penting. Yang pertama adalah
tentang manusia diciptakan menurut gambar Allah. Dari semua makhluk hidup, manusia adalah makhluk yang paling mulia dari segala ciptaan Allah. Kenapa saya katakan mulia? Karena Allah menciptakan manusia dengan kedua tangannya. Kemudian itu ada dua. Allah menciptakan manusia dengan kedua tangannya. Sedangkan ketika menciptakan hal-hal yang lain, tumbuhanlah, binatanglah, Allah hanya dengan berfirman, jadilah binatang di darat, jadilah binatang yang di udara, burung-burung, jadilah tumbuh-tumbuhan jadi. Tapi ketika menciptakan manusia, Allah dengan dua tangannya membentuk postur tubuh manusia. Lalu yang kedua adalah Allah membuat postur tubuh dari tangan itu seperti gambarannya, wajahnya, rupa dan gambar Allah. Itu mulia. Sedangkan makhluk lain tidak ada. Jadi kadang-kadang saya berpikir manusia diciptakan itu luar biasa. Kita tinggi, besar badan kita. Boleh dikatakan tuh tubuh kita tuh horizontal, ya, vertikal, naik ke atas, hanya dengan telapak tangan kunjungannya. Tapi kenapa kita condong kiri kanan, condong depan belakang kiri kanan nggak akan jatuh? Ini postur tubuh saraf kaki itu luar biasa. Ketika kita lari, nggak jatuh, keseimbangan yang begitu sempurna. Coba kalau binatang lain diciptakan kaki 4. Binatang-binatang, coba saja binatang diciptakan kaki 2. Gimana aja keseimbangan itu luar biasa. Lalu setelah diciptakan yang ketiga, kenapa manusia menjadi makhluk yang mulia? Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Nah, ketika dihembuskan itulah roh dan jiwa itu dimasukkan ke dalam tubuh manusia sehingga manusia menjadi makhluk hidup. Sedangkan hewan enggak, Allah tidak hembuskan kepada hewan-hewan, enggak ada. Makanya hewan-hewan tidak punya roh, karena waktu Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya, jiwa dan roh itu dimasukkan dalam tubuh manusia. Sehingga di 1 Tesalonika 5:23 manusia ada 3 untuk tubuh, jiwa, dan roh. Karena manusia itu diciptakan merupakan gambar Allah, maka iblis tidak senang. Kenapa demikian? Coba kita lihat dulu. Kejadian 1:26 berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Allah menciptakan rupa dan gambar. Kemudian 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi Allah mengambil postur, face, mengambil rupanya untuk menciptakan manusia. Maka manusia itu gambaran Allah, itu adalah sebuah kemuliaan. Namun perlu kita ketahui, pada satu sisi manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah itu adalah satu kemuliaan. Kadang-kadang kalau kita melihat ada orang yang hebat ya, misalnya bintang film atau artis-artis top, pemimpin-pemimpin negara, orang-orang kaya. Ketika wajah Anda, katakanlah wajah Anda mirip Lee Taek Hwa, Anda bangga sekali, betul? Ketika Anda berjalan, Lee Taek Hwa, Andy Lau. Padahal nasibnya langit dan bumi. Yang satu bintang film top, yang satunya hanya gojek. Wajahmu mirip itu saja, tapi bangganya luar biasa, betul? Karena itu manusia diciptakan merupa di gambar Allah, itu kemuliaan yang patut kita banggakan. Itu satu sisi. Namun di sisi lain, ketika manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah juga membawa masalah serius. Kenapa bisa demikian? Manusia akhirnya menjadi musuh dari iblis. Kenapa iblis memusuhi manusia? Karena begini ceritanya. Setelah iblis dicampakkan dari sorga ke bumi, dari sorga ke bumi, malaikat itu yang dicatatkan Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai Wahyu pasal yang ke-12 ayat 7 sampai 9. Iblis itu marah sekali kepada Tuhan, benci sekali kepada Tuhan. Tapi iblis tidak bisa balik ke surga melakukan peperangan lagi, enggak. Kayaknya setelah dicampakkan ke bumi, dia tidak diizinkan naik ke surga lagi. Mungkin surga itu sudah ditutup
untuk iblis. Kalau enggak kan iblis ramai-ramai naik ke surga lagi, melakukan peperangan lagi, menyerang malaikat yang ada di surga lagi. Nggak selesai-selesai. Jangan-jangan untuk ke surga itu malaikat dibuat passwordnya. Mereka tidak masuk ke surga, tidak bisa masuk ke surga karena tidak tahu passwordnya, atau ada penjaga-penjaga. Memang Allah sudah melarang mereka kembali ke surga. Karena itulah begitu Allah menciptakan manusia berupa dan gambar Allah, iblis langsung bilang, ini kan musuh kita yang ada di surga. Sehingga manusia yang diciptakan berupa dan gambar Allah menjadi target untuk diserang oleh iblis. Satu kali saya melayani di Banjarmasin, okay? Kemudian ada seorang simpatisan baru wanita mulai ke gereja. Nah, 1 bulan dia ke gereja. Nah, ketika masuk bulan kedua, dia curhat ke saya, Pak, saya kan kepingin menjadi orang Kristen. Baru sebulan saya berada di sini, kok saya melihat ada seorang gadis yang nggak suka sama saya. Ada masalah apa? Saya nggak kenal itu orang. Lalu saya tanya siapa? Nah, akhirnya dia kasih kode itu, Pak. Oke, mungkin Anda perasaan kali, coba deh, kalau memang masih dia nggak suka sama Anda, nanti saya akan tangani. Coba. Setelah itu, 1-2 bulan kemudian datang. Katanya, saya pernah dimarahi sama dia, Pak. Jadi, saya tuh ke gereja ini cari Tuhan, tapi kenapa dia membenci saya, memusuhi saya, Pak? Ya udah, setelah itu, lalu suatu hari saya panggil dari situ, saya tanya baik-baik, saya berikan konseling juga. Dia 1 ruangan. Saya tanya, kamu kenal dengan itu ya? Enggak. Itu cuma perempuan itu baru 2-3 bulan ke gerejanya. Iya Pak, saya nggak kenal. Tapi kamu pernah marahi dia. Akhirnya ketika saya tanya, kamu pernah marahi dia tundukkan kepala. Ketika saya tanya lebih jauh, tahu-tahu dia menangis. Loh, saya jadi bingung, ada masalah apa? Malah akhirnya dia cerita cukup panjang, dia berkata, dulu dia punya 1 pacar, pacar itu kemudian dirubah oleh wanita lain. Dia sakit hati sama pacarnya dan perempuan yang merubahnya. Kebetulan perempuan yang merubah pacarnya wajahnya mirip sekali dengan simpatisannya baru saya tahu. Karena mirip, akhirnya dia benci sama perempuan ini karena dia anggap perempuan inilah perempuan yang wajahnya mirip dengan inilah yang merubah pacarnya. Padahal orangnya beda, hanya mirip. Karena itu, ketika iblis melihat wajah manusia yang mirip Allah, dia jadikan target musuh untuk dijatuhkan. Itu masalahnya. Lalu yang kedua, setelah selesai melakukan penciptaan, lalu Allah menyerahkan otoritas ciptaannya kepada manusia. Kejadian 1:28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, ini juga mendatangkan masalah sehingga iblis makin marah kepada manusia. Ceritanya begini. Coba Anda berpikir baik-baik. Kenapa iblis melakukan pemberontakan di surga? Kenapa? Kenapa iblis ingin mengkudeta Allah? Karena iblis tidak puas dengan batasan kekuasaan yang ditetapkan oleh Allah di surga. Dengan kata lain, iblis ingin menjadi penguasa di surga. Kalau begitu, berarti surga itu luar biasa ya. Sampai iblis begitu tertariknya ingin menguasai surga itu. Bapak Ibu, karena itu iblis ingin jadi penguasa di surga, tapi gagal. Dalam pemberontakan itu mereka gagal sehingga mereka dicampakkan ke bumi. Nah, setelah dicampakkan ke bumi, pada hari pertama Allah melakukan penciptaan, iblis juga ada. Dia pantau terus. Dan iblis memantau terus. Hari kedua, ciptaan Tuhan makin jadi nih, makin bagus nih. Ketiga, sampai di hari yang ke-6 Allah menciptakan manusia menurut pada gambarnya. Jadi iblis itu berharap, oke, kami gagal menguasai surga, tapi paling tidak kami bisa menguasai bumi. Jadi iblis itu berharap setelah Allah menciptakan bumi ini dan segala isinya,
Allah itu menyerahkan kepada iblis menjadi penguasa atas bumi ini. Dengan demikian kan aman dong? Oke, kami gagal menguasai surga, tapi kami diizinkan menguasai bumi. Tapi apa yang terjadi? Sekali lagi iblis menelan pil pahit. Mereka kembali gagal menguasai bumi yang diciptakan oleh Tuhan. Karena setelah menciptakan segala isi dunia ini, Allah memberikan otoritas itu kepada manusia sebagai penguasa. Jadi sebenarnya Allah itu berkuasa di bumi dan di sorga. Berkuasa di sorga dalam wujud sebenarnya Allah Sang Pencipta. Dan berkuasa di bumi dalam wujud gambaran Allah. Gambar dan rupa Allah. Karena manusia diciptakan merupa di gambar Allah. Jadi di sorga dan di bumi dikuasai oleh Allah. Di sorga wujudnya asli, di bumi adalah gambaran manusia. Allah yaitu manusia diciptakan merupakan gambar Allah. Nah setelah itu iblis marah, benci kepada manusia dan ingin merebut otoritas yang diberikan Allah kepada manusia. Bagaimana caranya? Melalui pencobaan. Berhasil nggak? Berhasil. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Nah sejak saat itu bumi dikuasai oleh iblis. Dalam dunia roh, dunia ini sudah dikuasai oleh iblis ketika Adam dan Hawa itu karena dalam pencobaan. Nah, kenapa Tuhan Yesus harus menghadapi pencobaan di padang gurun? Tujuannya adalah merebut kembali otoritas itu. Anda tangkap nggak? Anda nggak bisa lihat, tapi dalam dunia roh kelihatan bagaimana pekerjaan iblis itu. Makanya ketika Yesus dicoba di padang gurun, iblis memperlihatkan semua kerajaan dan kemewahan dunia. Lalu iblis berkata, semua itu akan kuberikan kepadamu, karena semua itu telah diserahkan kepadaku, dan aku bisa memberikan kepada siapapun yang aku inginkan. Kapan dunia diserahkan kepada iblis? Itu waktu Adam dan Hawa kalah dalam pencobaan. Jadi bumi dikuasai oleh setan. Sehingga Yesus merebut kembali. Nah, melalui kemenangan Yesus di padang gurun 3 kali, bumi ini sebenarnya sudah berhasil tarik kembali oleh Yesus. Sampai puncak kemenangan Yesus adalah di atas kayu salib, mati bangkit dari kematian, sehingga dia telah mengalahkan maut. Makanya kalau Anda baca di Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18, Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, terutama rasul-rasul, telah diserahkan kepadaku kuasa di bumi dan di sorga. Dengan demikian, sorga bumi kembali di dalam tangan Tuhan. Itu ceritanya Bapak Ibu. Ya, kita lihat. Untuk menghancurkan hidup manusia di dunia, iblis mendatangkan 2 hal yang dapat meruntuhkan iman kita. Pertama adalah mendatangkan godaan. Yang kedua adalah mendatangkan penderitaan. Boleh dikatakan godaan dan pencobaan. Godaan adalah menawarkan kenikmatan-kenikmatan duniawi, keinginan-keinginan daging supaya manusia jatuh dalam dosa. Sedangkan melalui pencobaan adalah mendatangkan penderitaan hidup manusia berupa sakit, penyakit, kesulitan ekonomi, konflik dalam pernikahan, kematian, dan lain sebagainya. 2 cara yang dipakai oleh iblis. Kita lihat lebih jauh kedua cara ini. Mendatangkan godaan ini adalah cara yang lembut. Jadi iblis itu menyodorkan sesuatu yang nikmat, sesuatu yang menyenangkan tanpa disadari manusia. Karena kalau manusia sadar, nggak akan jatuh dalam dosa kan. Misalnya, kenapa ada pil dan bil? Kenapa ada perselingkuhan? Karena iblis menawarkan nikmat-nikmat. Nggak ada pemaksaan, tapi ada perempuan tergoda dan masuk ke dalamnya. Lalu, mendatangkan penderitaan. Ini adalah cara yang kasar. Cara yang kasar, mendatangkan penyakit, membuat ekonomi hancur, membuat konflik dalam keluarga, dan membuat kematian. Dan 4 ini pernah dilakukan oleh iblis kepada Ayub. Melalui penyakit, Ayub kena kanker kulit. Melalui kesulitan ekonomi, semua hewan Ayub habis. Lalu konflik pernikahan. Istri Ayub berkata pada Ayub, masih bertekutkah engkau dalam kesalahanmu? Kutukilah anakmu dan matilah. Itu konflik suami istri. Adam dan Hawa pun pertama kali konflik setelah mereka memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Karena iblis membuat manusia suami istri konflik, lalu kematian. 10 anak Ayub mati semua. Ini cara-cara yang kasar. Okay?
Kita lihat lebih jauh. Karena itulah setiap hari kita berperang melawan iblis. Karena di dalam kitab Ayub dikatakan iblis berjalan keliling menjelajah dan mengelilingi bumi. 2 kali Tuhan bertanya kepada iblis, dari mana engkau? 2 kali iblis memberikan jawaban, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Artinya iblis sangat aktif untuk mencari peluang masuk menyerang kita. Dan itu diperingatkan oleh Rasul Petrus pula di 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang menongong dan mencari orang yang dapat ditelannya. Berjalan keliling mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis mendatangkan penderitaan atas tubuh manusia dengan cara merasuki dan menguasai tubuh orang. Ini kan penderitaan. Ini cara yang kasar menurut saya. Matius 17 ayat 14. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Siapa yang datang tiba-tiba menyembah di hadapan Yesus? Ini adalah seorang ayah. Ayat 15 katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayah dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering jatuh ke dalam air. Rupanya ini ada seorang anak, dia penyakit ayan. Dan yang namanya penyakit ayan, penyakit epilepsi ini, entah mengenal waktu dan tempat, tahu atau kamu. Dan ketika dia kampung dekat api, dia bisa masuk ke dalam api, dia tak bisa menyelamatkan diri. Karena begitu jatuh kejang-kejang, dia itu sudah nggak bisa kendalikan diri. Dan juga kadang-kadang kalau dia berjalan dekat got atau dekat air, begitu penyakitnya kampung dia kejang jatuh rebah, masuk ke air, nggak ada yang melihat, dia mati. Makanya di sini 2 ada tempat yang paling berbahaya harus diawasi bagi seorang penyakit air adalah api dan air. Dan ayahnya itu sudah melihat anaknya begitu kasihan. Ketika kejang-kejang sampai lidahnya mungkin seringkali tergigit. Boleh. Saya lihat ada pernah melihat orang yang kena epilepsi atau kejang atau penyakit air ini sangat menderita. Dan apakah penyakit ini penyakit turunan atau penyakit penyebabnya? Kalau secara medis, kalau orang ini bawa ke dokter, dicek di laboratorium, penyakit air berarti ada masalah dengan sarafnya. Saraf kita kan ada listrik itu tidak terkonek. Penyakit medis. Ternyata itu bukan penyakit medis, penyebabnya itu dari setan. Kita lihat apa yang dilakukan Yesus dan bagaimana Yesus menyembuhkan orang ini. Ayat 18, dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Ternyata penyakit ayat ini dari setan. Bukan penyakit yang benar-benar salah. Mungkin juga setan yang mendatangkan sarafnya bermasalah. Listrik di kotak masalah. Sama seperti Ayub. Ayub kan kalau penyakit Ayub dibawa ke laboratorium, dicek, pasti kanker kulit. Nggak ada lain. Tapi ternyata itu dari setan. Setan bisa memakai kanker kulit untuk menyerang badan Ayub. Sama juga di sini. Mungkin setan menggunakan penyakit ayat untuk membuat anak ini sangat menderita. Sehingga orang tuanya tidak tega, dia mencari cara mendapatkan pengobatan. Sudah cari ke sana ke sini untuk mengobati anaknya, tapi tidak sembuh-sembuh. Sampai suatu ketika dia mendengar Yesus bisa lakukan penyembuhan penyakit, dia datang minta Tuhan Yesus. Dia tidak membawa anaknya, hanya meminta. Dia hanya meminta Yesus minta, dan Yesus bukan. Nah dari sini kita lihat iblis bisa mendatangkan penderitaan fisik manusia. Pekerjaan iblis yang mendatangkan penderitaan jasmani melalui kerasukan tentu mudah dikenali dan mudah diatasi. Orang kerasukan setan, kejang-kejang, ada gejala kerasukan setan, tahu dong. Dan ini lebih gampang ditangani, tinggal diusir saja di dalam kuasa nama Yesus Kristus. Begitu setannya keluar, normal kembali. Sama seperti orang gerasa yang kerasukan setan, yang namanya legion. Legion itu bukan nama,
tapi istilah divisi ketentaraan bangsa Romawi. Satu legium sama dengan 6.000 tentara. Bapak Ibu yang saya kasih, begitu orang kerasukan setan dirasa diusir, kalau setannya masuk ke babi normal kembali. Padahal dia itu seringkali memukul dirinya, berteriak, dirantai, tidak bisa. Bapak Ibu yang saya kasih, sangat menderita orang ini. Tinggalnya di daerah pekuburan. Itu gunung-gunung. Begitu setannya keluar, semua. Namun, untuk mendeteksi pekerjaan iblis dalam diri seseorang itu sangat sulit. Itu masalahnya. Karena iblis bekerja dalam internal dan secara diam-diam. Jadi kalau kerasukan setan, penderitaan-penderitaan yang kita alami, kelihatan. Tapi ketika setan bekerja di dalam diri orang itu secara diam-diam, sulit dideteksi dan sulit kita lawan. Caranya bagaimana? Menggunakan godaan, rayuan, dan membangkitkan keinginan daging, membangkitkan hawa nafsu. Nah ini sulit kita antisipasi, sulit kita lawan. Nenek moyang kita, Adam dan Hawa, pertama kali iblis menjatuhkan manusia adalah menawarkan kenikmatan. Jadi Adam dan Hawa jatuh dalam dosa itu bukan di saat yang sulit, tapi mereka jatuh dalam dosa di dalam kelimpahan dan kenikmatan hidup. Karena Tuhan secara khusus menciptakan Taman Eden untuk Adam dan Hawa. Dan Tuhan juga berkata, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Gimana kan nikmat? Jatuh di dalam kelimpahan, bukan di dalam penderitaan dan kesulitan. Dan gara-gara kenikmatan buah itu yang ditawarkan setan. Kejadian 3:6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Kenikmatan. Padahal di Taman Eden itu berapa ribu jenis buah. Jangan di Taman Eden. Hari ini saja berapa jenis buah yang ada di dunia? Ribuan jenis, karena masih banyak buah-buah yang belum kita pernah makan. Anda pernah makan buah kiwi nggak? Kiwi. Satu kali saya tugas di Lasem, Rembang. Pagi-pagi waktu doa pagi, saya dibawa beberapa buah. Buah ini bulat, ya ini segede bola kasti lah, ya segede gini. Ya, tapi kulitnya keras, tapi saya cium wangi. Awalnya dia tidak cerita buah apa. Begitu saya lihat wangi, saya penasaran. Ini buah apa? Kan belum pernah saya lihat buahnya. Warnanya coklat. Akhirnya cuma saya bilang, coba Pak tebak. Saya nggak bisa tebak. Nah akhirnya dia ngomong, ini namanya buah kiwi. Lalu dia bawakan satu botol sirupnya. Nah begitu sirupnya saya cium, wangi sekali. Nah, untuk memecahkan buah kiwi harusnya ketok paru baru bisa. Wangi memang. Bapak Ibu saya kasih, berapa banyak buah yang ada di dunia? Ini setelah air bah melanda, semua mati. Ya? Nah, di Taman Eden saya yakin ada ribuan jenis buah. Tapi kenapa manusia nggak kuat dengan ribuan jenis buah? Itulah hebatnya itu. Kenapa bisa tergoda pada satu buah pohon pengetahuan manajer yang dilarang oleh Tuhan? Karena iblis membangkitkan keinginan untuk menikmati buah itu. Perhatikan kata keinginan, ketidakpuasan. Punya satu istri, maka ya yang bisa Anda nikmati seumur hidup. Nggak puas, cari wanita lain. Maka tidak heran Salomo punya istri sampai 1.001. 700 istri yang sah, 300 gundik, ada satu permaisuri yang selalu mendampingi Raja Salomo di atas istana. Itu adalah putri Firaun. Salomo jatuh karena lawan itu. Demikian pula Daud juga jatuh karena mengintip Bathsheba yang sedang mandi, jatuh dia. Padahal istri Daud itu sudah ada beberapa orang, kenapa nggak kuat? Bapak Ibu saya kasih kenikmatan, keinginan daging,
hawa nafsu. Nah, itu yang dibangkitkan oleh iblis untuk menjatuhkan manusia. Bahkan iblis begitu pintarnya promosi. Kalau engkau makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu, matamu akan terbuka. Ketika dikatakan mata akan terbuka, Adam dan Hawa langsung tertarik. Oh ya, punya Allah ciptakan Adam dan Hawa matanya buta, meraba-raba sampai pohon pengetahuan baik dan jahat. Enggak kan? Kalau Adam dan Hawa diciptakan matanya buta, mungkin lebih aman. Dia nggak bisa menuju pohon pengetahuan baik dan jahat, dan dia nggak bisa tahu ini ada buah yang dilarang itu. Nah, tapi iblis berbeda, membohongi. Makanya di Yohanes 8 ayat 44 Yesus berkata, iblislah yang menjadi bapakmu. Iblis adalah pendusta dan bapa segala dusta. Dan ini Adam dan Hawa berhasil bohong. Dan akhirnya karena penasaran Adam dan Hawa, pergi buat itu dimakan. Begitu makan, mata mereka memang terbuka. Tapi apa yang terjadi, apa yang mereka lihat begitu mata terbuka, ayat yang ke-7, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyembah arah dan membuat catat. Begitu mata mereka terbuka, yang mereka lihat adalah pornografi. Jadi pornografi terjadi setelah manusia jatuh dalam dosa. Berarti pornografi akan dijadikan oleh iblis sebagai peluang masuk menghancurkan kita. Itu dosa. Dan memang gak mudah untuk kita lawan. Bapak Ibu yang saya kasih, salah satu kenikmatan yang ditawarkan oleh iblis itu yang sulit dihindari manusia itu adalah biologis. Dengan kata lain, nafsu seks. Banyak tokoh Alkitab yang jatuh karena lawan jenis. Kisah Simpson dan Delila, Hakim-Hakim 16 ayat 1-31, bagaimana seorang yang kuat, yang tidak mempan oleh senjata apapun, karena kebal, yang tenaganya ekstra, yang singa pun bisa dihabisi dengan tangan kosong, tapi jatuh dalam pelukan seorang wanita sampai kehilangan kekuatan kesaktian karena rambutnya yang menjadi rahasia kekebalan dia dipotong oleh Delila. Habis. Lalu kisah Daud dengan Batsheba, lalu kisah Salomo dengan 1001 wanita, dan masih banyak kisah-kisah yang lainnya. Kemudian demi memuaskan keinginan biologis manusia, sudah lebih dari 30 negara di dunia telah mensahkan undang-undang perkawinan sejenis. Anda kebayang nggak? Lebih daripada 30 negara yang kita kenal dengan istilah LGBT, lesbi, gay, biseksual, dan transseksual. Sehingga kebanyakan gak manusia, laki-laki nikah sama laki-laki, perempuan nikah sama perempuan. Padahal ketika Allah menciptakan manusia sudah sangat jelas identitas dan juga sangat jelas jenis kelaminnya. Laki-laki dan perempuan diciptakannya. Nggak ada ciptakan jenis yang ketiga alias bencong. Nggak ada. Kalau memang Allah izinkan, pasti Allah ciptakan alternatif ketiga. Alternatif nggak laki-laki, nggak perempuan alias bencong. Ini kan bukannya setan semua. 30 negara lebih setan berusaha mempengaruhi DPR 30 negara agar mensahkan undang-undang pernikahan saja. Dan Anda tahu ini perlawanan antara firman Tuhan secara terang-terangan. Maka di dalam kitab Wahyu mengatakan dosa akan bertimbun-timbun sampai ke langit sebelum Allah datang menghancurkan bumi ini. Betapa mengerikan. Untunglah DPR Indonesia belum mensahkan undang-undang LGBT. Kalau sudah mensahkan, kita sebagai pendeta juga susah. Suatu hari datang 2 orang laki-laki datang, Pak, saya mau dinikahkan di gereja ini. Anda menolak di mana? Menolak karena alasan firman, Anda menolak undang-undang negara. Serba salah. Tapi iblis begitu lihainya. Bukan hanya dengan godaan melalui kenikmatan biologis, iblis juga menggoda manusia dalam banyak hal. Kalau tadi kan kita bicara godaan dan kenikmatan biologis.
Dan Paulus menyebutnya sebagai keinginan daging. Intinya ada kata keinginan. Coba perhatikan keinginan. Keinginan daging. Nah, keinginan daging itu artinya Anda memuaskan keinginan daging Anda. Caranya bagaimana? Belum tentu makanan dan minuman. Keinginan daging itu, kita coba lihat apa yang disampaikan oleh Paulus tentang keinginan daging dan keinginan daging itu seperti apa saja. Apakah menunjukkan makanan, minuman, merokok, bir dan sebagainya, sesuatu yang bisa dinikmati tubuh? Ternyata enggak. Paulus ungkapkan yang namanya keinginan daging itu adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemampukan, pesta pora, dan sebagainya. Dan sebagainya itu artinya masih banyak. Cuma Paulus tidak uraikan di sini. Paulus uraikan ada kurang lebih 10 macam. Dan di antara 10 macam itu, ketika engkau menyembah berhala, melakukan sihir, Anda itu juga sudah melakukan keinginan daging. Bapak Ibu yang saya kasih, kedengkian. Yesus disalibkan karena para pemimpin dengki kepada Yesus. Bahkan di sini dikatakan roh pemecah. Saya ada 3 sesi yang berbicara tentang roh pemecah. Di sesi 1 sampai sesi yang ketiga. Jadi cukup menarik. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bayangkan, Saulus, Tuhan melalui Rasul Paulus memberikan peringatan dengan sangat keras, kalau engkau masih hidup di dalam keinginan daging, engkau tidak bisa masuk surga. Jadi masuk surga itu bukan sekedar kasih karunia Tuhan, tapi juga karaktermu, hidupmu. Saya nggak percaya kalau hidup kita nggak beres bisa masuk ke surga. Jika di surga itu masih penuh dengan iri, perselisihan, pertengkaran, perselingkuhan, surga seperti apa? Apa bedanya dengan dunia? Mungkin lebih parah dari dunia. Mestinya surga itu adalah tempat orang-orang yang kudus. Surga itu tempat hidup orang-orang yang benar. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, iblis masuk menyerang itu melalui semua keinginan kita, keinginan daging. Efesus 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila engkau menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Perhatikan ayat 25-26. Keinginan di sini tidak berbicara tentang makanan, minuman. Nggak ada. Tapi ini berbicara tentang perkataan, berbicara tentang emosi. Tapi di sini adalah keinginan, roh pemecah, percideran, perseteruan yang dikatakan Paulus di dalam Galatia tadi. Karena itu, Paulus lebih jauh memperingatkan, jangan memberi kesempatan kepada iblis. Oke, berarti iblis akan masuk melalui keinginan tersebut. Tutup keinginan tersebut, hiduplah dengan benar. Kain membunuh adiknya karena dia memberikan kesempatan kepada iblis. Jadi Kain membunuh adiknya ini, apakah dia berpikir, oh setan yang bekerja di balik dia? Enggak. Para Tuhan sudah ingatkan Kain loh. Hati-hati, dosa sudah mengintip di belakang pintu. Dosa mengintip. Apakah dosa itu hidup? Tidak. Iblis sebenarnya mengintip untuk membuat Kain itu berdosa. Dan betapa mengerikan akhirnya Kain membunuh adik kandungnya sendiri. Jadi iblis berhasil menjatuhkan
ayah ibunya Kain, yaitu Adam dan Hawa. Sehingga mereka jatuh dalam dosa. Lalu generasi pertama dari Adam dan Hawa sudah melakukan dosa yang sangat mengerikan, membunuh adik kandung sendiri. Makanya tidak heran Yesus katakan di Yohanes pasal 8 ayat 44, iblislah yang menjadi pembunuh manusia sejak semula. Karena itu Kain membunuh adiknya, itu adalah pekerjaan setan. 1 Yohanes 3:12. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh di adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya. Seorang berbuat jahat karena ada setan yang bekerja di balik kejahatan-kejahatan. Karena itu, apapun jenis kejahatan yang dilakukan orang kepadamu, dia diperalat setan. Maka ada satu sesi, silakan Anda nonton kembali, sesi keberapa saya lupa ingat. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Artinya, musuh engkau itu bukan pasangan hidupmu, bukan suami istrimu, musuhmu bukan ke teman kerjamu, musuhmu bukan atasanmu, musuhmu bukan sesama jemaat gereja, musuhmu bukan tetangga kiri kanan, musuhmu bukan masyarakat yang ada di pintu tadi. Musuhmu adalah si setan. Mereka semua dipakai oleh setan untuk menjatuhkan dan menyakiti hidupmu. Berarti yang berwarna lalu itu bukan darah daging, bukan manusianya, tapi setan yang ada di dalam diri orang itu. Dan ketika setan bekerja di dalam diri orang, apakah dia sadar? Enggak. Yudas, ketika dipakai oleh setan menjual Yesus, apakah dia sadar? Enggak. Petrus, ketika dipakai oleh setan untuk menyangkal Yesus 3 kali, apakah Petrus sadar? Enggak bisa melawan. Bapak Ibu yang saya kasih, karena itulah tidak mudah melawan setan. Yang ada kita malah kabur, takut sama setan. Betul kan? Apa saja yang dilakukan iblis untuk menghancurkan hidup manusia? Apa sih yang dikerjakan oleh setan? Mengelilingi, menjelajah bumi. Yesus menyingkapkan sebuah kebenaran, Yohanes 10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. 3 hal yang dilakukan setan dalam hidup manusia. Mencuri. Apa yang dicuri? Mencuri kekayaanmu. Ini bukan bicara tuyul ya. Babi ngepet, enggak. Mencuri kekayaanmu, artinya menghabisi kekayaanmu. Caranya bagaimana? Silakan baca kitab Ayub. Bagaimana Ayub kehilangan semua harta kekayaannya. Iblis bisa menghabisi kekayaanmu lewat ditipu orang lah, kemudian dirampas orang kekayaanmu. Lalu iblis bisa mencuri kebahagiaan, mencuri damai sejahtera. Dan inilah yang seringkali dicuri oleh iblis, keluarga. Tidak ada damai sejahtera, tidak ada ketenangan. Kenapa? Karena iblis bekerja. Konflik melulu di dalam rumah tangga karena iblis bekerja. Dan iblis menimbulkan kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan di dalam hati. Takut saja, gelisah, nggak bisa tidur. Kenapa? Iblis bekerja. Lalu membunuh. Dan iblis bisa membunuh lewat penyakit. Banyak orang mati karena penyakit kan. Kalau penyakit karena alami, ya bersyukur. Tapi kalau iblis yang menjadi penyebab penyakit, bagaimana? Ketika iblis diizinkan oleh Tuhan untuk menyerang Ayub, untunglah Tuhan mengatakan, oke, kulit ganti kulit, silakan nyerang badan Ayub. Tapi satu, jangan kau sentuh nyawanya. Kalau Tuhan tidak membatasi, mungkin nyawa Ayub sudah habis karena penyakit kanker kulit yang ganas itu. Lalu membunuh diri. Yudas setelah menjual Yesus, dia kasusnya terbongkar, dia bunuh diri, gantung diri, atau menggunakan orang lain membunuh. Anda dibunuh. Kenapa? Karena setan mengatakan Yesus dibunuh karena setan memakai para pemimpin-pemimpin Yahudi yang sudah saya kupas di sesi yang ke-15. Kemudian membinasakan. Tujuan target terakhir dari iblis adalah membinasakan. Membinasakan itu berbicara tentang neraka. Iblis berusaha membuat engkau masuk ke neraka. Bapak Ibu yang saya kasih, itu sasaran iblis.
Dia bukan hanya mau hidup di dunia menderita, tapi setelah nanti masuk ke neraka. Itu tujuan si jahat ini yang begitu keji dan begitu menakutkan. Karena itu solusinya adalah peperangan. Peperangan ini harus dihadapi oleh setiap umat Kristen melawan iblis, melawan si penguasa angkasa. Berperang. Kita lihat apa yang disampaikan oleh Paulus. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Perhatikan kata melawan itu berapa kali? Ada 1, 2, 3, 4, 5 kali. Ada 5 kali kata melawan itu diungkapkan di dalam ayat Efesus 6 ayat 12. Artinya menghadapi iblis harus dilawan. Bukan tinggal diam, bukan mengalah. Bapak Ibu yang saya kasih, Tuhan Yesus suruh kita, iblis itu harus dilawan, bukan dihindari. Atau bukan dituruti. Udah deh, kita damai saja. Enggak ada istilah damai dengan setan. Peperangan demi peperangan sampai engkau meninggal dunia, peperangan semua itu. Gampang. Sehingga di dalam peperangan tersebut kita bisa jatuh bangun. Jika Petrus saja bisa jatuh, apalagi kita, rasul bisa jatuh, apalagi kita. Karena itu, tapi jangan putus asa. Petrus tetap manusia, kita juga manusia. Petrus mungkin bisa jatuh dalam dosa, menyangkal Yesus 3 kali, tapi bukan berarti kita nggak bisa berdiri lebih kuat dari Petrus. Dengan pertolongan Roh Kudus kita pasti bisa. Harus melakukan perlawanan. Maka setelah Petrus jatuh dalam dosa menyangkal Yesus 3 kali, ketika dia sadar dia sudah dipenuhi Roh Kudus, pelayanannya menjadi semangat yang harus melawan si iblis. Bagaimana cara melawannya? Dengan Roh Kudus. Kita lihat dulu 1 Petrus 5 ayat 7 sampai 9. Petrus menyuruh kita melawan setan. Bagaimana cara melawannya? Ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Artinya ketika engkau melawan iblis, engkau tidak boleh melawan dengan kekuatanmu. Jangan takut, jangan gelisah. Serahkan kekhawatiranmu karena Tuhan yang pelihara engkau. Kalau Tuhan yang pelihara engkau, berarti Tuhan yang proteksimu, Tuhan yang menjagamu, Tuhan yang melindungi. Sama seperti Ayub diproteksi oleh Tuhan. Sampai setelah pagarnya Tuhan cabut, baru iblis bisa menyerah. Lalu ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Perhatikan, lawanmu si iblis. Jadi iblis itu bukan kawan, iblis itu bukan teman, iblis itu bukan tetanggamu, iblis itu bukan teman kantormu. Iblis adalah musuhmu. Dan kalau iblis adalah musuhmu, berarti engkau harus lawan dia. Lawan dengan iman yang teguh. Dan engkau tahu, engkau tidak sendiri. Petrus katakan, seluruh saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kenapa di seluruh dunia? Karena iblis berjalan mengelilingi, menjelajah bumi seluruh dunia. Jadi saat ini kau berperang melawan iblis di Indonesia, sama saudara kita di seluruh dunia dimanapun orang Kristen itu berada, iblis menjadi musuh kita. Caranya juga sama. Iblis menyerang. Bapak Ibu yang saya kasih, dengan kekuatan Anda sendiri, Anda tidak akan sanggup melawan iblis. Nggak bisa. Karena kuasa dan kekuatan manusia ada di bawah level kekuatan iblis. Tadi saya sempat menyebutkan ada 4 macam roh. Ada Allah, malaikat, iblis, dan manusia. Dari 4 macam roh ini, roh manusia itu yang paling lemah. Paling lemah. Ya, kembali Allah. Lalu ada malaikat dengan iblis. Ini kekuatannya setara.
Kekuatan yang paling tinggi adalah Allah sendiri. Karena dialah yang menciptakan semuanya. Termasuk menciptakan malaikat-malaikat. Yang akhirnya malaikat berontak. Kemudian dicampakkan ke bumi menjadi manusia. Lalu Allah juga yang menciptakan manusia. Maka setelah manusia meninggal, rohnya kembali kepada Allah. Pengkhotbah 12:7. Roh kembali kepada Allah dan tubuh kembali ke tanah seperti semula. Roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya, Bapak Ibu. Nah, dari empat macam roh ini, malaikat iblis kekuatan seimbang, tapi manusia digambarkan sebagai roh yang paling lemah. Maka malaikat maupun iblis bisa memberi intervensi kepada manusia. Banyak kasus iblis menyerang manusia dan malaikat juga ditugaskan untuk menghukum manusia, dipakai oleh Allah. Banyak kasus-kasus seperti itu. Nah, roh manusia dilukiskan adalah yang paling lemah. Lalu bagaimana supaya kita bisa melawan iblis? Roh yang kuat, kekuatannya jauh melebihi kita. Caranya adalah bersandarkan Roh Kudus. Kenapa harus bersandar Roh Kudus? Karena Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri. Sehingga judul pembahasan kita saat ini adalah melawan iblis dengan kuasa Roh Kudus. Dengan Roh Kudus, lawan setan. Pada prinsipnya, roh manusia adalah paling lemah dari semua roh yang ada. Karena itu manusia membutuhkan pertolongan roh yang lebih besar daripadanya. Roh yang lebih besar. Dan ayat ini seringkali disalah tafsirkan, salah dijabarkan oleh banyak pendapat. 1 Yohanes 4:4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Perhatikan kata roh. Ada dua kata roh. Roh ditulis dengan huruf besar dan roh ditulis dengan huruf kecil. Roh ditulis dengan huruf besar. Perhatikan di sini. Roh. Jelas sekali ayat ini bukan menunjukkan roh manusia. Roh lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia. Di dunia itu banyak roh-roh. Ada roh manusia, ada roh setan-setan. Setan kan roh semua. Yang dimaksudkan roh besar di sini adalah Roh Kudus. Jadi kadang-kadang saya mendengar ada pendeta berkata, oh jangan takut, roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada rohnya setan. Sorry, kalau engkau tidak disertai Roh Kudus, kalau engkau tidak dipenuhi Roh Kudus, rohmu lebih kecil daripada setan, lebih lemah. Karena itu, engkau baru bisa mengatakan roh yang ada di dalam diri kita lebih besar ketika engkau sudah dipenuhi Roh Kudus. Jadi kalau engkau belum dipenuhi Roh Kudus, engkau tidak bisa mengatakan akhirnya roh yang ada di dalam diri kita lebih besar. Enggak, roh manusia lebih kecil, roh manusia lebih lemah. Karena itu kita membutuhkan pertolongan roh yang lebih besar, yaitu Roh Kudus. Jadi betapa pentingnya kita memiliki Roh Kudus untuk bisa melawan kuasa-kuasa setan. Bapak Ibu yang saya kasihi, Roh Kudus berhadapan dengan roh jahat. Roh Kudus adalah roh Allah, roh jahat itu adalah roh iblis karena jahat. Okay? Karena itu andalan umat Kristen untuk memperoleh kekuatan, melawan iblis, menaklukkan iblis, mengalahkan iblis itu adalah Roh Kudus, yaitu Roh Allah sendiri. Sedangkan andalan daripada nabi-nabi palsu, dukun-dukun, tukang sihir, peramal, dan lain-lain, mereka yang suka bermain di dunia roh yang bukan dari Tuhan, itu adalah roh jahat atau iblis. Jadi kalau seorang dukun punya kemampuan, bukan karena kekuatan sendiri, tapi mengandalkan kekuatan yang lain. Jadi roh Allah dan roh iblis selalu berperan dari awal. Begitu kita pencarian dibuka, munculnya roh Allah dan juga munculnya roh setan yang disebut ular yang menggoda anak Allah. Manusia yang paling lemah. Makanya akhirnya manusia jatuh dalam dosa.
Karena manusia rohnya lebih kuat, mestinya bisa melawan setan, nggak akan jatuh dalam dosa. Karena itu bersandarkan kuasa Roh Kudus untuk memperoleh kekuatan. Ada dua peran Roh Kudus dalam peperangan melawan iblis. Dua peran Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus akan memberikan kuasa untuk melawan kekuatan iblis. Yang kedua, Roh Kudus akan memberikan kekuatan melawan godaan dan keinginan daging. Kita lihat kedua poin ini secara sekilas. Yang pertama, Roh Kudus akan memberikan kuasa agar kita bisa melawan kekuatan iblis. Roh Kudus itu rohnya Allah sendiri. Roh Kudus memberikan kuasa untuk melawan setan. Kita lihat di Kisah Rasul 1:8. Tetapi kamu akan menjadi saksiku. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Perhatikan, kamu akan menerima kuasa. Kuasa dari mana? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Karena ketika Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya melakukan pelayanan di marketplace, mereka membutuhkan roh yang lebih besar daripada mereka, yaitu Roh Kudus. Untuk apa? Taklukkan setan-setan. Karena ketika mereka pelayanan, pasti mereka bertemu dengan banyak pekerjaan setan, kerasukan, rumah tangga hancur, ekonomi hancur. Semua pekerjaan iblis itu hanya bisa ditaklukkan dengan kuasa Roh Kudus. Ketika Paulus melakukan pelayanan, dia juga bertemu dengan orang yang diganggu oleh, ketika melakukan pelayanan, dia juga diganggu oleh iblis yang berusaha merintangi seorang untuk menerima anugerah Tuhan. Kisah Rasul 13:9, tetapi Saulus yang disebut dengan Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tetapi tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari, dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut gelap dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk membantunya." Jadi ceritanya Paulus sedang memberitakan Injil kepada seorang gubernur, dan kebetulan gubernur itu teman daripada seorang tukang sihir. Jadi waktu Paulus memberitakan Injil diganggu terus. Sampai Paulus sudah tidak tahan, akhirnya Paulus hukum iblis itu membuat orang itu matanya botak 3 hari. Setelah itu Paulus itu dimangankan percaya di Yesus. Tukang sihir bertobat karena kuasa Roh Kudus. Di kota Samaria ada seorang tukang sihir yang terkenal karena kekuatan sihirnya. Dukun itu bernama Simon. Kisah Rasul 8:9, seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Ayat 10, semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Perhatikan, ini anggapan dari penduduk kota Filipi. Orang ini, Simon, tukang sihir, itu utusan Allah, terkenal sebagai kuasa yang besar. Ngawur nggak? Ngawur. Kenapa demikian? Karena orang-orang Samaria nggak bisa bedakan ini pekerjaan setan, pekerjaan Allah. Sehingga Simon yang sering melakukan sihir, mentakjubkan rakyat Samaria, dia pikir, penduduk Samaria berpikir, ini hamba Tuhan, ini nabi Tuhan, ini utusan Tuhan. Karena nggak mungkin dia bisa melakukan tanda heran dan ajaib kalau bukan dari Tuhan. Ternyata bukan dari Tuhan, tapi dari setan. Karena penduduk Samaria tidak bisa melihat dalam dunia roh, sehingga mereka tidak bisa melihat ini sumber kekuatan kuasa itu dari Tuhan atau setan. Ternyata dari setan.
Bapak Ibu yang saya kasih, lalu ayat 11, dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Kenapa saya mengupas dunia roh sampai 20 sesi? Karena ingin menyingkapkan banyak kebenaran-kebenaran penting, supaya kita jangan seperti orang-orang Samaria, tidak bisa membedakan dunia roh dengan dunia nyata, pekerjaan setan atau pekerjaan Tuhan. Karena banyak orang Kristen sama juga hari ini seperti penduduk Samaria, pekerjaan setan, nabi-nabi palsu melalui pendeta-pendeta disangka itu utusan Tuhan, padahal bukan. Karena kuasa yang didemonstrasikan oleh diaken Filipus lebih dahsyat, akhirnya Simon tukang sihir pun bertobat dan percaya kepada Yesus. Kisah Rasul 18. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri, mereka dibaptis baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ayat 13 ini, Simon sendiri juga menjadi percaya. Dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus. Dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Gitu, luar biasa kan? Tukang sihir, dukun pun akhirnya bertobat. Kenapa demikian? Karena Filipus disertai oleh Roh Kudus. Dari sini kita belajar menaklukkan setan dengan kuasa Roh Kudus. Kisah Rasul 6 ayat 3, kita lihat tentang Filipus. Sebelum diangkat menjadi diaken, salah satu syaratnya harus dipenuhi Roh Kudus. Kisah Rasul 6 ayat 3, karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh dengan roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dan dalam doa dan pelayanan firman. Perhatikan, yang penuh dengan roh, artinya penuh dengan Roh Kudus. Lalu ayat yang kelima, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh dengan iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang pengaruh agama Yahudi dari Antioquia. Kita lihat Filipus penuh dengan Roh Kudus, baru dia bisa menaklukkan kuasa-kuasa setan. Maka hanya dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus kita bisa menaklukkan setan. Lalu yang kedua, Roh Kudus akan memberi kekuatan melawan godaan dan keinginan daging. Semua keinginan daging hanya bisa ditaklukkan dengan kuasa Roh Kudus. Karena itulah di Galatia pasal 5, ketika Paulus membahas tentang keinginan daging, Paulus juga menyinggung tentang keinginan roh. Dua macam keinginan daging berhadapan dengan keinginan roh. Galatia 5 ayat 16, maksudku ialah hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Daging dengan roh berlawanan. Di Taman Getsemani, ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, Tuhan Yesus pernah memberikan peringatan kepada Petrus agar dia berjaga-jaga, meningkatkan keinginan rohnya, agar keinginan dagingnya bisa ditekan dengan cara berdoa. Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurun, tapi daging lemah. Jadi dua ini diharapkan. Daging lemah. Karena saat itu memang sudah ngantuk sekali, tengah malam. Lalu cuaca di taman dingin, suasana sunyi, cocok, enak sekali untuk tidur sampai mimpi. Tapi saat itu saat yang sangat penting. Makanya Tuhan Yesus berkata pada Petrus, Petrus, tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penuh, tapi dagingmu lemah.
Bagaimana supaya rohmu dikuatkan? Engkau harus disertai Roh Kudus. Dan akhirnya setelah Roh Kudus diturunkan di hari Pentakosta, Petrus tampil penuh dengan kuasa, penuh dengan keberanian. Yang awalnya menyangkal Yesus sampai 3 kali, tapi Petrus setelah hari Pentakosta tampil menjadi manusia baru yang tidak takut mati, berani, dan juga penuh dengan kuasa. Sekali dia berkhotbah, 3.000 orang dibaptis. Bayangan dia ketika pelayanan, bayangannya saja bisa bersetan. Usir setan dan menyembuhkan penyakit. Bagaimana dengan kuasa Roh Kudus, Petrus tampil menjadi manusia, menjadi hamba Tuhan yang super power. Sumber mendapatkan kekuatan Roh Kudus, berdoa. Berdoa, memohon dan dipenuhi Roh Kudus. Dan seumur hidup kita berperang melawan kekuatan ini, keinginan daging melawan keinginan roh. Karena itu, di dalam peperangan tersebut, antara kebaikan dengan kejahatan, Roh Allah berhadapan dengan Roh Kudus. Oke? Karena itu kalau engkau tidak dipenuhi Roh Kudus, engkau tidak mengenalkan kuasa Roh Kudus, jangan berharap engkau bisa mengalahkan kejahatan. Roja masuk melalui keinginan-keinginan. Karena itulah perjuangan kita. Dan cara memperkuat membangun roh kita adalah berdoa, memohon dipenuhi Roh Kudus. Dan tanda bukti dipenuhi Roh Kudus adalah engkau bisa berkata-kata dengan bahasa roh. Jadi banyak orang mengaku sudah dipenuhi Roh Kudus, tapi buktinya apa? Di Alkitab bukti dipenuhi Roh Kudus adalah bisa berkata-kata dengan bahasa roh. Dan topik Roh Kudus, saya tidak kupas saat ini, ada sesinya dan sudah ada di YouTube kami di Bible Teaching Ministry, ada 20 sesi topik tentang Roh Kudus. Itu jelas semua di sana. Tanda-tanda, ciri-ciri orang dipenuhi Roh Kudus. Salah satu cirinya itu adalah bisa berkata-kata dengan bahasa roh. Untuk apa bahasa roh? Membangun imanmu, membangun rohanimu. Ini pengalaman Paulus yang menggunakan bahasa roh. 1 Korintus 14 ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, yang membangun jemaat, membangun diri sendiri. Dan itu senada dengan yang disampaikan oleh Yudas, membangun diri. Yudas 1:20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Oke? Bangun imanmu. Untuk apa? Supaya kamu kuat menghadapi setan. Lalu bagaimana cara membangun iman kita supaya kita kuat menghadapi setan? Berdoalah dalam Roh Kudus. Nah, maksud berdoa dalam Roh Kudus itu adalah berdoa dengan bahasa roh. Sehingga yang disampaikan di 1 Korintus 4 ayat yang 1 Korintus 14 ayat yang ke-14 ini, Paulus katakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Karena itu, hanya ada sebagai penutup kesimpulan, Anda hanya bisa andalkan kuasa Roh Kudus untuk melawan setan. Bagaimana Anda dapat Roh Kudus? Yang belum dapat Roh Kudus, mohon dipenuhi Roh Kudus. Kemudian yang sudah dapat Roh Kudus, sering-seringlah berdoa pakai bahasa roh supaya iman rohanimu bangkit kuat. Anda dicas melalui bahasa roh. Karena itu, untuk mempelajari topik Roh Kudus, silakan masuk ke link YouTube saya, Bible Teaching Ministry, 20 sesi, supaya engkau dapat kuasa untuk melawan setan dengan kuasa Roh Kudus. Sebagai kesimpulan, berusaha untuk memperoleh kepenuhan Roh Kudus, dan juga sering-seringlah berdoa pakai bahasa roh. Tuhan Yesus memberkati. Kita bertemu di sesi yang ke-11. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas pimpinan-Mu, sehingga hari ini kami bisa mengupas satu tema firman Tuhan, yaitu dunia roh. Sesi demi sesi sudah hamba-Mu singkapkan, dan banyak kebenaran-kebenaran yang disingkapkan tentang dunia roh. Semoga pelajaran ini bermanfaat
berdampak bagi banyak umat Kristen, sehingga mereka tahu bahwa mereka harus melakukan peperangan setiap hari. Dan kami mengandalkan kuasa Roh Kudus dalam peperangan melawan setan. Maka berdoa siapapun yang menonton sesi ini, Tuhan berikan hikmat, berikan gerakan hati mereka supaya membagikan link YouTube ini ke teman-teman mereka yang mungkin saat ini sedang berperang melawan setan dan mereka tak berdaya. Karena itu mereka harus mengadakan kuasa Roh Kudus. Maka firman Tuhan, tema melawan iblis dengan kuasa Roh Kudus ini tepat dalam peperangan yang saat ini sedang dihadapi. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai berlanjut ke sesi yang ke-17 yang tidak kalah menarik, melawan iblis dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati.